bertemu lagi di Osaka, obrolan santai Skansa Prasta. Nah, di video kali ini kita kedatangan tamu yang spesial sekali, yaitu alumni dari SMK Negeri 1 Pracimantoro, Mas Rahmat. Halo Mas Rahmat. Halo. Bagaimana kabarnya? Baik. Sekarang sibuk apa Mas Rahmat? Sibuk ngurusi kerjaan. Oh, BTW kerjaan sekarang apa? Pekerjaan saya pedagang. Oh, pedagang. Pedagang apa ya, Mas? Pedagang kerupuk. Itu produksi sendiri atau cuma distribusi? Distribusi. Distribusi. Tapi penggorengan di rumah saya. Oh, jadi di rumah Mas Rahmat itu ada kayak karyawan-karyawannya gitu. Iya. Jadi memperkerjakan karyawan-karyawan dan nanti dijual kembali ke warung-warung gitu, Iya. Mas. Oh. Jadi Mas Rahmat ini juga alumni dari SMK Negeri 1 Pracimantoro. Iya. Tahun berapa ya Mas Rahmat? Tahun 2015. 2015. Jadi di sini lulus dari sini itu tahun 2015. Iya. Terus setelah itu Mas Rahmat itu langsung kerja atau gimana? Boleh diceritakan? Kerja saya sehabis PKL udah kerja, nyambil kerja. Oh, pada waktu itu PKL kelas 11. Iya, kelas 11. Terus nyambi kerja Nyambil gitu. kerja hari Jumat sama hari Minggu. Itu kerjanya di mana ya, Mas? Pedagang kerupuk ini. Oh, jadi pedagang kerupuk ini udah dirintis dari sejak SMK? Iya. Oh, terus terinspirasi dari apa, Mas? Jualan kerupuk ini dulunya? Kan sehabis PKL kan saya udah dikasih uang tip, kan ibarat kata kan udah punya uang sendiri ya. Ya. Saya pikir-pikir kok udah banyak enak, gitu. Saya terus ikut jualan. Pertamanya ikut jualan orang gitu? Enggak, ikut jualan sendiri. Oh, jadi merintis usaha sendiri. Iya. Terus kan waktu di SMK ini Mas Rahmat ambil jurusan apa? Jurusan perhotelan. Oh, kebetulan sama. Jadi Iya. dulu berarti PKL-nya di hotel, terus dapet tip, terus tipnya itu dibuat usaha gitu. Buatan saya inspirasi kok PKL kok udah nyaman, ibaratnya Nyaman di hotel itu. udah nyaman, banyak Uang. uang dan banyak tip. Terus saya pikir-pikir sambil kerja aja enak. Terus kan waktu itu kan masih sekolah, berarti pas merintis usaha itu berarti kan sekolah sambil kerja. Iya. Terus gimana, sibuk enggak Mas? Ya sibuk ya, harus pintar-pintar waktu. Oh, jadi cara Mas Rahmat memilah-milah waktu itu gimana dulu? Mungkin menjadi motivasi teman-teman semua, saya juga. Saya jualan itu kan hari Jumat, kalau Jumat itu Pulang pagi. pulang pagi. Habis sholat duhur itu saya jualin, pulang nanti jam 4, jam 5. Nah kalau Minggu kan libur. Ya, Nah, Sabtu dulu Sabtu masuk. Ya tetap jualan. Boten. Cuma Jumat sama Minggu Iya. gitu. Jadi harus pintar-pintar membagi waktu ya. Terus pas pertama jualan itu Mas, omsetnya berapa Mas? Omsetnya 100.000 lebih Itu per dagangan. per dagang. Jadi Mas Rahmat itu bisa menghasilkan 100 lebih itu dalam sekali jual. Sekali jual. Terus itu tuh Mas Rahmat sendiri yang nyalur-nyalurin ke toko-toko gitu? Iya, saya sendiri. Pas dulu SMK kan Mas Rahmat kan udah mulai, terus Mas Rahmat itu jalan kaki ataukah ada kendaraan yang naik sepeda? Jadi ya harus berkorban gitu ya Mas. Terus kan uangnya itu kan ada sisian untuk modal kembali. Terus gimana cara mengelolanya Mas? Ya, sebagian kan iki buat modal segini, terus buat beli apa itu ibarat modal segini, terus berarti segini kan udah tahu ibaratnya gimana. Terus kesan-kesan Mas Rahmat selama jualan ini gimana Mas? Kalau pedagang itu ya ada naik turunnya, pasang surutnya. Ya, niku ibarat kadang ya
rame, kadang sepi, wis lumrah ngono lho. Pas pertama merintis usaha itu, sekarang udah sampai sekarang ini karyawan sudah berapa Mas? Alhamdulillah karyawan udah 28. Semuanya? Terus itu produksinya ada kayak home industry gitu atau di rumahnya Mas Rahmat sendiri atau gimana? Home industry ini pun ada di rumah sendiri. Oh, jadi produksinya di rumah Mas Rahmat. Terus Mas Rahmat itu juga turun langsung ke pembuatannya gitu? Turun langsung ke Penggorengan langsung setiap hari? setiap hari. Terus kalau sekarang omset yang diperoleh selama per hari gitu berapa Mas? Per hari kira-kira rata-rata niku 5 juta 4 juta per hari. Wow, luar Kotor. biasa. Itu kotor. Kotor. Oh, jadi penghasilan gitu. Kalau sebulan biasanya diestimasi berapa Mas kalau sebulan? Sampai 10, 50? Nggih 10 nggih lebih. Nolnya berapa Mas? Banyak, yang pasti banyak. Terus kan saat pandemi ini Mas, terus kan semua penjualan terutama penjualan bahan pokok dan terutama kan kerupuk juga menurun. Terus gimana Mas Rahmat menyikapinya? Nggih harus bersabar. Apakah ada pengurangan karyawan atau Nggak gimana? ada. Nggak ada. Jadi tetap lanjut produksi gitu. Setiap hari ya produksinya? Setiap hari. Enggak. Setiap hari dari jam berapa Mas? Biasanya kalau Penggorengan jam 1 sampai maghrib. oh jadi cuma setengah hari. Iya. Berarti dari jam 1 sampai jam. Kalau sekali penggorengan dalam satu hari itu bisa sampai berapa Mas? Nggih kadang 4 kintal, kadang 5 kintal. Itu kerupuk Mas? Kerupuk. Wow, luar biasa. Jadi dari 5 kintal, 4 kintal itu semuanya langsung didistribusikan ke warung-warung gitu. Iya. Ada yang kayak itu loh Mas, yang sekarang itu kan banyak ada yang itu yang anter-anter gitu juga ada. Ada. Itu juga sudah termasuk 28 karyawan Iya, itu. ada ini. Jadi 28 karyawan itu udah termasuk yang antar sama Yang antar niku 28 itu pedagang semua. Terus yang goreng-goreng itu? Goreng-goreng nggih niku kan goreng-goreng bareng-bareng ngoten. Jadi 28 itu udah karyawan itu yang goreng, terus yang bungkusin. Yang bungkusin masyarakat tonggo-tonggo kulon. Oh, jadi membantu. Nggih. Terus itu dibayar atau? Nggih dibayar. Terus kalau suka dukanya ada jadi pedagang gimana Mas? Sukanya dulu mungkin. Nggih suka dukanya ya kalau barang-barang semua naik, contohnya kayak harga minyak, terus harga plastik, niku kan nggih ngaruh ngoten. Oh, jadi berpengaruh. Ya, kalau itu dukanya. Nggih. Sukanya? Ya, sukanya kalau rame jualan ngoten. Iya, pasti omsetnya juga naik. Terus selama berdagang ini Mas Rahmat sudah bisa beli apa? Apa bisa membangun rumah atau apa Mas? Sudah bisa membuat rumah sendiri. Alhamdulillah. Terus selama ini kan Mas Rahmat kan jualan dari SMK kan, dari kelas 11. Kelas 11 habis Terus PL. adakah rasa malu atau gimana kan teman-temannya kan oh mbak aku ke ora kerja wong aku wis disangoni ngapa nek aku dadak kerja gitu Mas. Adakah rasa malu terus minder ketemu teman-teman gitu? Saya tidak merasa malu. Karena saya kan ingin tahu, ibaratnya ingin tahu gimana cara cari uang gimana. Yang Terus? penting saya tidak mencuri, saya tidak malu. Jadi dengan berjalannya waktu itu jadi kayak hobi ya Mas. Nggih. Terus tanggapan orang tua gimana Mas tentang dari kelas 11 ya kelas 2 SMK udah kerja terus atau agak gimana gitu? Tadinya tidak boleh, saya Oh. nekat. Jadi Mas Rahmat ini modal ya selain ya dari uang tip tersebut kan itu juga modal nekat. Nggih. Oh, jadi pertamanya tuh orang tua juga tidak merestui, namun dengan seiring berjalannya waktu
Ya, orang tua yang merestui dan hasilnya juga luar biasa. Terus harapan kedepannya apa Mas untuk usaha Mas Rahmat tersendiri nih? Kedepannya ya semua baik-baik saja. Ya, terus penjualan juga meningkat. Penjualan juga meningkat dan ya pokoknya yang terbaik gitu Mas. Terus kan Mas ini kan juga alumni dari SMK sini. Adakah pesan-pesan untuk adik-adik semua biar memotivasi gitu Mas? Memotivasi adik-adik yang sekarang tuh kan pandemi ini kan agak ya kurang dalam bersosialisasi itu kurang. Jadinya adakah motivasi untuk adik-adik semua? ya semoga bisa sukses adik-adik saya dan yang cari kerjaan bisa lulus sampai sukses. Oh gitu Mas. Terus ini kan di depan saya ini ada kerupuk-kerupuk ini kan Mas. Terus ini produk dari Mas Rahmat. Iya. Ini ada berapa varian sih Mas? 4 ini? Sebenarnya banyak, tapi yang saya bawa sini cuma 4. Oh jadi tidak hanya 4 ini? Iya. Oh, ini tuh ada beberapa macam. Nah dari macam-macam ini kah apakah mematok harga yang berbeda di setiap? Sama, niku dari saya niku 1.200. Saya ke pedagang niku 1.200. Lah pedagang ke warung niku 1.600. 1.600 per biji. Terus warung penjual ke 2.000. Jadi dari Mas Rahmat sendiri nanti ke pedagang distributornya yang keliling tuh udah ambil untung gitu. Terus Mas Rahmat ini kan udah jualan lama. Terus kan berarti sudah berapa tahun Mas? Dari 2014 berarti? Kan alumni 2015. Berarti kan jualannya dari kelas 2 SMK. Jualan nggih. Ya berarti Pabriknya udah mulainya 2013. Sekarang sudah banyak peningkatan gitu Mas di produksinya? Ya alhamdulillah banyak sekali. Banyak sekali. Contohnya apa ya Mas? Kan dulu mungkin penggorengannya. Dulu di sini ngontrak, sekarang udah punya sendiri. Alhamdulillah. Udah bisa bangun sendiri. Udah bisa bangun kos-kosan. Sekarang punya kos-kosan? Ya. Di mana Mas? Di dekat rumah saya. Oh, alamat rumah Mas tuh di mana? Alamat saya Salak Tubokarto. Oh, di Tubokarto. Jadi tetangganya Bu Ana. Bu Ana mungkin tetangganya. Ini tetangganya jenengan. Terus kan udah lama jualan. Mungkin kan banyak kendala yang sering terjadi pas penjualan. Apa Mas? Banyak kendala ya, contohnya bahan baku nih Mbak. Kalau bahan baku itu ambil atau gimana? Ambil. Ibaratnya cuaca hujan, barang telat. Jadi sering telat gitu Mas? Karena cuaca hujan. Terus konsumen Mas gimana kalau ada keterlambatan itu Mas? Ya, nanti ada komplain saya carikan barang lain. Nanti kan bisa ada komplain, tapi kan gimana lagi ya kendala. Biasanya kendala cuaca itu. Terus selain kendala cuaca apa lagi Mas? Enggak ada. Ya yang paling sering itu kendala cuaca. Terus kan cuaca sekarang ini kan juga berubah-ubah kan Mas. Terus apakah sekarang ini juga masih terkendala gitu? Alhamdulillah ini mboten. Sudah ada transportasi. Sudah ada mobil. Dari cerita Mas Rahmat tadi kita dapat mengambil kesimpulan setiap ada niat pasti ada keberhasilan. Nah untuk teman-teman semua semoga cerita dari Mas Rahmat tadi juga menginspirasi kita semua. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel ini.